Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikicu. Tentunya gue masih tetap ditemenin sama abang kita Jin penunggu jaga karsa Kobre Kobra. Bintang tamu kita kali ini adalah anak Bekasi. Itu ada lagunya tuh, anak Bekasi. Oh bentar. Maaf. Anak Bekasi lucu, nyablak. Pokoknya lu kalau misalnya adu argumen sama dia, lu kalah lu ngejawabnya cepet. Inyong. Iya, tungguin aja kapan. Asik aja sendiri. Makasih banyak udah datang. Saya dong yang makasih udah. Lu nama lu aslinya siapa sih? Muhammad Sofyan. Muhammad Sofyan. Inyong dari mana Inyong? Inyong tuh dulu saya kecilnya Badar, Bang. Main hujanan kejedot di ubin kan, jadi jeding panggil monyong jadi Inyong. Oh gitu. Iya. Terus juga kan emak orang Jogja. Orang sono tuh taunya kalau Jawa ya dipanggil Inyong, padahal kan enggak kan. Iya. Jawa tuh Tegal biasanya kan Iya, Inyong. Udah dari situ awalnya tuh Kalau dulu ada juga Inyong. Ya. Komedian Inyong tuh yang kurus tinggi, yang tinggi tuh. Iya. Inyong Pato. Ya benar, Iya, Inyong kan? Pato. Iya benar. Oh itu dari Itu awalnya. dari kejedut itu tuh. Iya, awalnya dari Kejedut situ. ubin. Panggil monyong. Tapi gegar otak nggak pernah ya? Enggak pernah saya. Alhamdulillah jangan sampai. Itu kayak Soalnya dengkulnya nggak pernah kena. kepala dong. Oh kepala ya. Kepala. Ya konten dari kapan tuh Yan? Saya Kan udah dari konten ya? Iya, awalnya saya dari konten. Cuman emang aktif di Lenong juga saya. Oh gitu. Lenong awalnya. Ikut sanggar? Enggak sanggar tapi. Lenong di mana? Jadi awalnya tuh Lenong cuman buat kayak ngibur diri sendiri aja. Dulu kan jadi panitia Agustusan kan. Selain dulu kan kalau manggil kayak band segala macam kan kita pasti bayar dong. Kayaknya kita aja nih jadi hiburan anak-anak nih ya kan. Kita berdandan Sama teman-teman iya, kampung. sama panitia-panitia yang lain tuh, sama senior-senior saya di rumah. Udah tiap tahun tuh Lenong di panggung Agustusan. Terus tahu ada sosial media tuh Instagram sama TikTok, udah bikin tuh coba. Cuman dulu tuh belum monolog. Dulu sketsa gitu bikinnya, tapi kayaknya viewersnya kurang di situ. Nggak kemakan gitu. Mulailah di TikTok monolog. Dari monolog itulah viral. Konten apa yang paling pertama rame ya? Pertama tuh rame saya ngebahas ini, kambing kurban. Kenapa? Karena saya bahas di zaman itu ada caleg-caleg yang mau nyari suara nih. Dia dengan iming-imingin dikasih kambing tuh setiap kampung kan. Dia korban di situ, tapi pesanan dia tuh banyak yang minta pahanya gitu kan, dagingnya segala macam. Saya bikin tuh monolog, saya ngoceh sendiri. Saya bilang kalau dagingnya diambil dia semua, kita dapat apa? Dapat tanduk sebenarnya kan. Lagian juga ini kambing yang dikasih sama dia tuh kecil banget, masih kecil. Saya bilang ini kambing juga ukuran kambing masih nete. Saya bilang Belum boleh dikurban. Iya, Kalau ada model kambing. ada kambingnya. Saya bilang kalau kambing tete siapa yang netein, saya bilang gitu kan. Viral tuh. Sehari tuh yang nonton 6 juta kalau enggak salah tuh. Saya enggak tahu awalnya 6 juta tuh. Saya kira tuh 6.000 gitu kan. Temen ngasih tahu itu 6 juta yang nonton. Oh iya. Udah tuh, maunya yang begini berarti kan. Saya bikin lagi, saya bikin yang masih monolog. Akhirnya ya udah sampai sekarang gitu. Ide kontennya dari lu sendiri? Saya nulis sendiri. Oh, Karena iya, udah iya, terbiasa iya. di Lenong itu kan. Gimana nih kita hiperbolain doang sih sebenarnya jokes-joknya. Gitu. Awalnya dari situ. Itu TikTok tuh ya awal ya. TikTok awalnya saya. Terus juga dulu kayaknya konten kreator belum begitu banyak. Jadi nggak begitu susah kayaknya kalau kita viral ya udah kita tuh bakalan jadi bener-bener tontonan orang tuh. Bener iya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak kan konten Itu kreator. dapat duitnya dari TikTok. TikTok tuh dulu dapat duit tuh ya itu kalau nggak live sama jualan itu kan. Oh. Iya, kalau dari konten tuh nggak ada ya. Nggak ada dari konten tuh. Paling endorsean ya. Endorse paling produk-produk gitu-gitu. Udah ada masuk tuh. Udah, alhamdulillah tuh waktu di zaman itu Apa juga. soal kambing juga? Bukan dulu tuh awal pertama apa ya? Lumayan sih tuh produknya tuh. Kopi apa-apa gitu saya lupa. Oh. Iya dapat itu udah terus deh tuh dari situ. Iya, Alhamdulillah dah dapat kerjaan di situ kan. Tapi lu masih makan vitamin ayam masih? Waduh, itu zaman kecil kalau itu. Itu zaman masih bodoh. Jahiliyah itu zamannya. Enggak sengaja sebenarnya itu, Bang. Ya namanya bocah kecil kan ya. Mental umpat, ngumpet di mana aja dong.
Terus ada tuh di rumah teman saya, jadi dia punya rumah belum dijadiin kamar. Di situ bapaknya tuh suka miara kayak ayam gitu-gitu kan. Namanya bocah kan lari-larian aus. Saya kira wah nutrisari nih awalnya ya kan. Oren warnanya ya kan pitacik tuh. Tenggak aja ya kan, setenggak jeder. Sehari berdua hari perut saya kembung kayak orang busung. Orang rumah tuh nyangka kita disantet. Awalnya ya kan udah gempar tuh di kampung. Ujung kena santet gini-gini. Dibawalah sih ke Jogja. Ke kampung mas saya. Gitu. Iya padahal sama saya ini enggak, kayaknya bukan santet, ini kayak yang kemarin gue minum nih, gue nggak tahu apa. Saya pulang dari kampung bener rame katanya cerita yang punya ayam tuh kemarin gue bikin pitacik bakal ayam kagak tahu kemana. Gelasnya mah Adi, olah tumpah kan basah kan. Ini kagak ada basah-basahnya lah. Itu di situ tuh saya baru wah bener ini pitacik nih saya bilang nih. Dari situ ceritanya. Terus berapa lama tuh kempes? Ya lumayan lah, seminggu mah ada kali bang. Iya. Lah ke Jogja, lama juga nginep di sono kan. Diobatin segala macam bah, dalam saya nggak bakal ampuh orang bukan disantet. Oh tuh jam pagi kayak kokok ya. Habis itu jam pagi ya. Nggak saya ceritain itu ke orang rumah, takutnya kan jadi ribut kan, salah paham segala macam. Terus sengaja diracunin ya kan? Iya. Bukan malah disantet malah diracunin dong ternyata. Lain lagi ceritanya gitu. Tapi emang anaknya aja yang betakilan. Nah sebelum konten ngapain aja? Dulu tuh kurir saya kerjaannya, kurir, sales gitu-gitu. Kurir marketplace lama gitu. Ada setahun 2 tahun tuh saya jadi kurir tuh. Ngerasain jadi kurir sebelum itu udah konten juga sebenarnya yang si sketsa itu. Tapi nggak viral-viral kan. Nah Nyong, suka duka kurir apa sih Nyong? Wah, banyak sebenarnya kalau ditanya suka sih kagak ada sukanya ya. Kagak Banyak sukanya dukanya. Sukanya sih jarang kalau orang ngasih tip doang paling kan. Dukanya Megajian. COD-an Ya, dukanya tuh kayak gitu. Kadang kan orang-orang kita nggak tahu nih COD yang dimaksud COD gimana kan. Harusnya kan kayak COD tuh abang mesen sama saya nih, saya sebagai penjual. Abang ini sebagai kurir. Tanggung jawabnya nggak ada. Si kurir buat kayak bayarin paket abang. Yang harusnya abang kan yang bayar ke saya nih, bayar ke kurir. Jadi emang sistemnya abang mesen ke saya, kurir nganter, boleh dibuka, tapi ngasih duit dulu ke kurir. Kalaupun barang nggak sesuai, ntar dibawa lagi ke kurir, dibalikin ke saya. Ntar duitnya baru ke ganti sama saya gitu. Nah itu orang-orang nggak banyak yang nggak ngerti. Lu ngalamin tuh gitu-gitu ya? Ngalamin, apalagi kan kayak orang-orang tua ya kan. Iya. Dia tahu ya, gue nggak mau beli kucing di atas karung, siapa yang mau beli kucing ya kan? Iya. Capek dong lu Lah iyalah, jelasin lu ya. ngejelasinnya itu kadang tetap dia kekeh. Ya udah kalau nggak dibuka gue mau bayar, ya udah mending kita bawa lagi kan, kita retur gitu, kita kasih keterangan deh tuh si pembeli nggak mau bayar. Sering dong diomelin lu. Diomelin sih kagak sih bang ya, cuman kayak capek sendiri kita ngejelasin ke orang-orang tua itu. Kan ada tuh yang sampai yang dibilang apa ibu mama yang lo yang gitu Oh iya yang itu berdua itu ada emang kejadian sampai jadi meme itu mukanya emang bukan Emang ada. nonton yang kesel tapi mau Iya. gimana ya emak gitu maksudnya kita susah ngasih taunya gitu. Bener, kejadian emang ada yang kayak begitu, nggak dibuat-buat, emang bener adanya. Iya, sampai ada yang mau dibacok sampai Iya, intimidasi gitu. pakai golok. Nah pengalaman lu jadi kurir ada yang jadi konten juga? Kalau kurir, oh itu belum monolog tuh. Kalau kurir Enggak ada monolog lo tapi bahan kurir pernah yang waktu paket itu saya bahas tuh di konten saya di pasti udah monolog. Ya kan saya bilang ada ya namanya orang berumah tangga kan, bini mesen laki nggak tahu. Bininya kemana, Iya. lakinya yang ditagih tuh mau kurir. Iya. Itu yang saya bikin. Itu emang relate-nya bener ada tuh, dan itu konten kedua yang lebih viral itu. Itu dia tuh paket tuh. Yang bikin saya sampai itu lebih banyak yang nonton dibandingin yang lebih tadi itu sampai sekarang tuh hampir kurang lebih 50 juta kalau nggak salah. Wish. Di TikTok. Kurang lebih ya. Kan main. Kurang lebih. Itu tuh paket yang bikin saya kontennya bikin saya dipanggil TV maksudnya. Itu konten paket itu. Pertama Rame juga. apa ya, di TV panggil buat program Lapor Pak. Lapor Oh, Pak. tamu awal. ya, tamu Iya, ya. bintang tamu tuh lapor Pak. Oh. Ya dari situ udah dapat kerjaan ya alhamdulillah. Dari situ langsung di pojokin sama Aji Andre. Sini ikut gua. Lama itu prosesnya lama. Kita nego dulu kalau itu ya. Harus nego dulu itu, ngobrol-ngobrol dulu yang lama. Iya. Cuman ya dari situlah perjalanannya udah. Lu sempat ngebayangin gak sih? Maksudnya sempat ngebayangin kalau bakal sampai ke sini gitu. Saya sih ngebayangin, kalau saya yakin Emang sih, lu yakin. punya target? Emang Iya. tujuan Target gitu sih ya? enggak, Bang. Apa? Cuman yakin aja. Oh. Karena kita punya kemampuan mungkin kan. Kemampuan gua kayaknya di sini dah. Cuman kan saat itu belum ada kolomnya istilahnya, gua harus Iya, nyebur kemana iya. nih. Nah, makanya dengan sosial media itu, nah itu kolomnya tuh menurut saya tuh. Saya nyebur sekalian ya kan. Bener jadi di situ.
Dulu sih ada kayak nonton OPJ gitu kan. Heeh. Ngayal-ngayal sih pasti ada bang. Ngeliat tuh, wah asik yang ngelawak tuh ya. Bikin orang ketawa, dibayar gede kan Iya, gitu. iya. Ada dulu impian kayak gitu dan akhirnya nyata. Tapi emang dari lo sendiri pengen bikin konten, bukan dari saran orang gitu? Oh enggak, iya emang saya. Orang anggap, oh lu lucu Nyong, lu bikin konten aja. Enggak. Enggak ya? Karena emang dari sekolah tuh, zaman sekolah tuh emang kayaknya kalau bisa dibilang nilai saya pelajaran paling gede tuh nilai bahasa Indonesia yang mengarang cerita itu tuh. Oh gitu. Dia tuh bikin-bikin tuh Ngarang cerita, iya. Terus kayak perpisahan sekolah kita bikin kayak drama. Terus saya tulis tuh pemeran siapa. Saya udah dari situ mungkin tuh. Skenario gitu Iya. ya? Oh, udah dari sini nih. Tinggal ternyata kalau di sosial media kan nggak sepanjang itu. Maunya yang cepet, orang lucu, Iya. udah. Iya, Oh, iya. berarti ini aja nih. Dari situ awalnya. Tapi yang ngerespon, lo lucu juga gitu ayat dari temen-temen tuh. Ya dia nggak mengakui sih ya, cuman kan kita ngelucu kalau dia ketawa sih berarti kita lucu. Iya, 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 Gitu doang ya. iya, Ya iya. sebenarnya tongkrongan yang bikin kita lucu tuh sebenarnya tongkrongan. Ya balik lagi ke Bener. tongkrongan. Duit lu pertama yang paling banyak lu dapet itu di mana? Wah itu malah dari endorse, Iya. dari endorse itu. Apa produknya? Produknya sih lupa dah. Berapa itu paling banyak? Lumayan sih itu, hampir itu. Hampir Itu sih hampir itu. hampir apa? Hampir 3 Itu, digit, hampir 2 digit, 3 digit. Jangan dia udah lewat, ntar orang pajak nonton. Tenang, dia bayar pajak tiap tahun, tenang. Ya lumayan sih itu kaget sih maksudnya. Kok bisa segini gitu ya maksudnya? Awalnya saya juga kecelek juga awalnya pernah bang, karena kita nggak tahu kalau kita lempar mungkin harga segini kayak terlalu gede buat saya gitu kan. Terus kita lempar kecil aja gitu dulu kan, terus kok gampang ya. Ternyata dia dealnya tuh gampang dengan harga segini. Akhirnya kenal lah salah satu konten kreator perempuan. Oke. Nyong ada produk ini nih, budget lu berapa? Dia nanya red card. Saat itu saya belum tahu bang red card itu apa. Iya. Red card apa sih? Budget lu di ini berapa ya kira-kira? Lalu biasa berapa segini? Nyong kemurahan kayak gitu Iya. kata dia, ya kan? Oh masa iya? Lu jangan kayak gua. Ke orang produk awal-awal ngasih dikit-dikit, lama-lama nggak kaya-kaya Nyong. Oh iya. Segini nih biasanya, kalau soalnya kan bisa dicek katanya tuh dari followers, dari viewers, katanya ada tuh alat buat ngecek ya dia. Betul. Nih budget lu harus segini. Ya udah lempar aja coba. Kalau gua kasih segini, akhirnya deal tuh. Gede juga tuh. Tapi kalau sekarang susah ya orang-orang bikin konten. Sekarang kayaknya kebantu sama Clipper itu kan. Iya. Ini lagi rame Clipper. Enggak, orang-orang konten sendiri, monolog macam lo terus. Oh, endorse itunya datang. buat viral apalagi endorse Iya, datang karena ya bisa bilang tadi konten Banyak kreatornya ya. udah banyak, Bang. Banyak banget ya. Iya, kayak dulu tuh hampir saya ngerasainnya kayak kita tanding sama konten kreator lain. Biasa kan agensi punya beberapa Iya. pilihan dia kan. Talentnya. Talentnya enak kita karena kita tahu nih mainan dia kayak begini, lawakannya kita jadi punya masing-masing pelurunya kan. Iya. Saya ngelawak dengan nyablak, si ini dengan apa. Jadi emang bener-bener bertarungnya resep tuh. Kalau sekarang kan joget juga bisa viral. Iya. Iya. Itu kadang kalah-kalah gitu juga kita. Tapi lu emang Betawi asli? Saya bokap doang. Oh. Bokap juga itu dari Engkong, bukan bokap asli Betawi enggak. Dari Engkong, emak Jawa malah kan. Cuma yang lingkungan saya tuh Betawi, parah Betawinya, Bang. Kalau bisa dibilang kayak di film-film dul bahasanya tuh kayak gitu Oh, emang iya. Di daerah mana? Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Pondok Gede. Bahasanya tuh hampir plek-ketiplek mandra di film Sidul. Ini masih banyak yang penduduk asli situ ya sekarang. Masih, cuman kalau yang tua-tua ya udah Ya pada meninggal. udah digeser sama pendatang gitu. Banyak, iya, Iya. itu juga udah banyak tuh. Dulu kan emang ngerasain bener-bener yang ngumpul ya orang Betawi dulu tuh. Bener-bener depan, belakang, samping ya Betawi. Sekarang udah macem-macem sukunya Ya, dari situ. inspirasi buat konten, buat melawakan juga tuh ya. Kadang saya malah bikin materi tuh dari keresahan si senior-senior kita yang udah lebih dulu berumah tangga. Dari lingkungan lah ya. Iya, saya Oh, emang masalah rumah tangga. Iya, kadang emang saya kan di rumah tuh nongkrong sama yang lebih tua. Jadi kalau dia curhat masing-masing rumah tangga, saya denger kan. Oh ternyata permasalahan rumah tangga tuh cuma gara-gara ini, gara-gara minyak wangi lah, gara-gara Iya. paket lah, gara-gara. Oh itu yang saya tulis. Oh ini tulis ya udah kita ungkapin. Dan lo rasain tuh sekarang. Alhamdulillah sih belum. Jangan sampai. Kalau bisa minim apa ada. Itu aja udah. Ya kan? Amin. Iya. Amin. Kalau ngerasainnya berumah tangga ya udah mulai ngerasain banget sekarang kan. Lagi habis lahiran. Ini kan. Baru jadi bapak ya. Alhamdulillah. Iya, udah artinya ngerasain. kan lo punya bahan dari pengalaman lo sendiri. Iya buat- itu buat- plus buat saya ya. Ah, ah. Itu gitu. Itu bisa. Sekarang nih anak saya yang mulai saya
jadiin bahan buat saya ngelucu nih. Kadang kan ada aja nih kayak popoknya ganti sehari udah berapa kali gitu-gitu kan. Itu yang tinggal bakalan saya garap tuh anak saya tuh bakalan. Kalau bini saya emang pendiam kan. Susah kayaknya tektokan nih. Mendingan si bayi ini walaupun dia nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, kayaknya ada nih pasti yang keresahan bapak-bapak yang harus diungkapin. Itu relate juga saya bilang. Terus kalau orang bilang gaya ngelawak lu tuh kayak Mandra gitu, emang ke situ ya? Banyak persamaan ya? Sebenarnya sih saya nggak niat ke situ ya. Cuman karena saya tontonan saya emang film-film dia, sinetron dia, kayak Mandraget, Iya. Gedung Kosong, Iya, gitu iya. kan, Batak Betawi, gitu-gitu ya hampir ya. Apa- Lama-lama ke sono saya kiblatnya jadinya. Iya. Lama-lama bahasanya, nada bicaranya langsung ke sono jadinya. Banyak sih yang Mandraget itu Iya, Mandraget. sekali-sekalinya doi jadi ganteng tuh waktu itu kan jadi Mandraget. Iya. Gondrong, pakai Harley. Pocong Mumun. Iya, Ya, emang iya. tontonan saya itu. Sinetron dia. Mandraget. Biasanya jadi keset dia kan tuh jadi pemeran utama Mandraget. Gondrong, nolongin cewek-cewek, nolongin orang. Mandraget tuh. Zaman itu tuh. Kasih ceblakan dikit. Ribet jaga bayi dah. Cablakan dikit jaga. Oh, kasih ceblakan Iya, iya. dikit Kamera ini. tentang ribet jaga bayi. Yang biar ini. Oh ini, ya. Emang mahnya gue nggak tahu urusan. Bayi main tinggal-tinggal aja masak ngomong apa? Jangan laki lagi tidur tiba-tiba dengkul bayi ada di pala. Jangan begitu dong. Popok belum diganti, baju belum diganti. Emang pisang dia bisa ganti sendiri? Ada orang begitu. Idih, alah. Begitu Ada aja. orang begitu. Ini alah. Inyong emang. Sekarang makin populer dong ya, lu kemana-mana banyak yang kenal lah, paling nggak banyak Ya, yang kenal ada ya. ya yang namanya. Udah mulai ada yang ngajak foto bareng gitu ya. Iya, asal jangan ngajak jalan bareng Iya, aja. Itu yang iya, bahaya, iya. nggak boleh. Iya, iya. Foto paling emak-emak banyaknya kalau Oh, ke saya. gitu? Iya. Iya, emang karena konten saya juga kan Heeh. kayaknya pasarnya pasar emak-emak laki-laki kan. Iya. Materi-materinya kalau anak muda tuh lebih kayak nonton saya bukan di konten saya, malah kayak di podcast kalau anak muda kan. Karena kan bercandanya juga udah beda sama Iya, di iya. konten sih. Kalau di podcast saya harus di konten kayaknya capek juga ngomel mulu. Iya, beda-beda sih emang. Kalau sketsaan lo ini ya, ya udah nyaman lah main sketsaan ya. Iya, Udah kalau dibilang terbiasa ya? nyaman sih main apa ya sebenarnya nyaman ya. Cuman emang kayaknya lebih terbiasa di sketsa. Oh. Awal-awal kan nongol ya di Lenongnya itu sketsa kan. Iya. Terus di TV juga sketsa. Alhamdulillah juga kan senior-senior baik pada nih. Kita nggak punya peluru, kita nanya kadang Iya, dikasih iya, gitu kan. iya. Kalau nggak lu begini nyong, kalaupun lu nggak ini lu mendingan jadi keset, lu jadi ini. Jadi enak tuh di situ. Udah mulai ya bisa dibilang nyaman juga nyaman, terbiasa juga terbiasa udah di situ. Tapi lu pernah nyoba buat stand up comedy gak sih? Belum pernah sih. Dulu sih saya sempat pernah, tapi menurut saya itu saya bukan stand up, jadinya kayak ngelenong. Karena saya mental saya kayaknya sendiri tuh saya belum bisa dah kalau harus di depan banyak orang, terus orang juga kan nungguin cerita kita nih apa nih. Iya. Saya tuh awalnya udah bikin tuh di rumah, saya tulis berapa kalimat lah gitu kan. Wah, kayaknya ini harus dihafal gitu kan. Dan saya nggak bisa ngapal, nggak biasa gitu. Kayaknya jokes yang udah saya lempar lagi kayaknya gitu garing menurut saya. Akhirnya udah datang di lokasi, di open mic, saya berdua sama temen saya. Akhirnya temen saya ajak juga ke panggung. Jadi saya main tek-tekon aja udah lagi. jadi kayak MC jadinya. Iya, soalnya saya bilang wah ini saya sendiri kayaknya belum kuat deh, saya bilang. Iya. Kurang saya. Maksudnya harus berlatih bener-bener itu. Kalaupun berlatih saya nggak mau di open mic, mendingan kayak kombut sama siapa gitu-gitu dah. Kalau ke open mic saya belum berani dah. Tapi ada niatan nggak lu mau ke situ? Ada sih, ada niatan pasti ada, karena saya juga pengen upgrade diri saya kan. Iya. Nggak mungkin saya pengen di sini doang, saya juga pengen bisa yang ini. Cuman emang ya satu waktunya saya belum bisa ke sono. Terus juga kedua ya yang pasti dulu dah, kerjaan dulu dah yang saya kelarin gitu paling. Iya, berarti sekarang ya punya bayi ya. Iya, apalagi udah punya anak nih. Mungkin ini ya. Mau keluar rumah aja ngeri kan. Iya. Ngeri ngapa-ngapa tuh bocah bini sendiri-sendiri, itu yang repot sebenarnya waktunya. Pernah ngalamin penonton nggak ketawa kamu? Penonton, Iya, waktu lo ngelenong gitu-gitu. alhamdulillah sih jangan sampai sih. Alhamdulillah nggak pernah saya. Alhamdulillah. Karena mungkin bedanya di TV sama di itu kan bisa dibilang off air ya. Iya. Kadang kan iya. off air saya misalnya saya mau ngelenong di kampung ini. Iya. Orang udah pasti pengen siap ketawa nonton. Orang datang sini udah pasti pengen ketawa. Beda halnya di TV misalnya. Dia belum tahu saya siapa.
terus saya sebagai apa di situ. Iya. Belum tentu sama komedinya dia sama orang-orang yang ada di si off air itu tuh. Iya. Karena kan komedi kebagi-bagi juga kan Betul, seleranya. betul. Nah itu paling. Tapi kalau di off air nggak ketahui sih, alhamdulillah sih belum pernah sih. Amit-amit deh, jangan dah. Itu kayaknya waduh. Pikir pucet tuh Ger ya. terus ya? Itu kayaknya kayak ketemu bos belum ngerjain tugas kayaknya tuh. Itu ngeri. Alhamdulillah ger terus ya selama ini. Alhamdulillah karena terbiasa ada tandem itu, Bang. Iya, iya. Jadi kalaupun kita kurang kan temen bisa nebelin nih, biasanya gitu kan. Iya. Nah, makanya saya belum berani buat stand up, kayaknya jangan dulu dah. Jangan nyeburin diri dulu dah. Iya. Tapi teman-teman lo yang di line up tuh ada yang ikut nggak sih? Nggak ada, kayaknya dia udah sibuk sama kerjaan masing-masing gitu kan. Cuma dari awalnya sebenarnya saya sempet kayak ngajak buat kayak dulu kan sempet punya program juga tuh di Gilang Dirga. Dibikinin tuh sama Gilang Dirga di YouTube-nya dia. Ayo kalau kita mau bikin sketsaan mendingan kita jeburin di YouTube Gilang Dirga. Jujur-jujuran nih, saya di sono dikasih duit segini sama dia sebulan. Ini kita pecah aja ntar buat Iya. bagi-bagi. Jadi bini ditinggal gua di rumah nggak rewel gitu kan. Cuman ya mungkin dia belum bisa kayak apa ya, belum bisa ninggalin semuanya kan. Kalau emang itu kan pengen nyebur sekalian. Iya. Takutnya dia nyebur setengah-setengah, kita juga nggak enak Iya. juga gitu kan. Dia takut bingung juga Iya. kan dia, begitu ntar gua kesini nggak panjang, ini gua udah Nah, itu. udah kedung gua tinggalin nih Itu. katanya. Balik lagi nggak Itu. bisa. Itu yang kayak gitu. Karena untungnya juga emang saya kan nyebur di entertainment gitu ya. Masih muda umur saya, belum tua-tua banget. Jadi nggak telat. Kalau kita udah berumah tangga kayaknya repot juga sih kalau harus ninggalin kerjaan yang lama. Gitu sebenarnya. Lu katanya jago nulis lirik lagu juga. Jago sih kagak saya. Kayaknya kalau demen emang demen itu. ya saya emang demen juga nyanyi gitu kan. Terus Oh. juga kadang senang berkarya sih intinya saya. Apapun yang saya kejadian di hidup saya, coba kalau nggak buat ke komedi, kayaknya ke lagu. Karena itu yang lebih gampang kemakan orang nih. Iya. Ya kan orang lagi galau dengerin lagu bisa, nonton komedi juga bisa. Iya. Itu kayaknya itu tuh. Kadang ya saya tulis terus juga kayak kadang kan lagi nyetir apa kayak dapat nih nada kayak gimana, tinggal nyari liriknya. Sampai itu terakhir tuh saya punya single duet sama si Gilang Dirga. Religi gitu saya bikin. Awalnya saya pengen jual lagu karena ada produser penyanyi religi, cewek produsernya nyamperin saya bilang, "Inyong katanya ini bisa bikin lagu." Lagu apaan? Dia bilang, "Religi." Pikiran saya religi kan sholawatan dong. Pakai lafaz-lafaz Allah dong. Saya bilang, "Nggak bisa sih kalau itu mah dah." Saya juga takut salah ngartiin kan. Enggak Nyong, kayak ini aja religi kayak ungu yang bahasa Indonesia gitu. Oh gitu, buat siapa? Buat ini. Coba ya saya bikinlah tuh. Dia udah mau si produser. Oke. Pas dinyanyiin mungkin sama si dia kurang cocok sama karakter suaranya. Kayaknya nggak cocok nih Nyong gini-gini. Oh ya udah saya simpan aja, yang penting udah di tag segala macam kan lagunya. Tawarin lah ke Gilang, "Bang, saya ada lagu nih, saya udah tag vokal segala macam. Saya ceburin di YouTube Abang ya. Lagunya apaan? Religi. Coba gue dengerin." Akhirnya dia mau. "Nyong duet aja sama gua, ntar gua tinggal tag vokal gua." Ya udah. Duet akhirnya di YouTube dia ada. Apa judulnya? Menebus dosa. Berapa? Menebus dosa. Enggak nebus orang. Ini mah khayalan aja. Ini aja ini mah karya aja. Soalnya. Kayak mana lagunya? Kayak mana tuh lagunya tuh? Berilah ku petunjukmu dalam meraih ridhomu, hanyalah satu pintaku. Lupa saya udah lama. Ya, pokoknya begitu dah. Ada di Lagu pop banyak juga berarti. Saya lebih Melayu Om. Kalau lagu galaunya saya lebih Melayu. Ada juga tuh yang cuman belum saya iniin sih. Ada satu yang bikin tuh lagu-lagu cinta-cintaan Melayu. Coba dipublikasi lah. Iya ntar dah. Kita cari-cari Biar dulu. Udah ada berapa banyak lagu yang lo bikin? Kagak banyak saya Om. Saya bikin kadang kalau lagi ngerasain terus pengen, saya bikin dah tuh. Nggak bisa saya sebenarnya dipesen-pesen gitu tuh. Nyong bisa gak? Nggak bisa. Kalau yang lagu religi itu emang si rapnya saya udah punya awalnya. Saya udah punya tuh. Terus tinggal nambahin songnya aja tuh. Kira jadi yang itu. Yang Melayu juga udah jadi, udah di tag. Cuman kemarin sempat ngobrol sama Pak Haji gitu kan. Saya ini Pak Haji di YouTube. Ya udah sikat. Tinggal bikin video klip bilang aja. Ya, gitu-gitu paling. Nungguin aja paling. Lo ada channel sendiri YouTube? Kalau channel sendiri iseng doang sama istri waktu awal-awal nikah kan kayaknya seru nih konten gitu doang. Selebihnya ya di Pak Haji paling saya di Pak Haji Andre. Tapi konten di TikTok sama itu masih? Enggak, itu yang saya pengen apa ya,
Sebenarnya si penonton banyak tuh komennya kan Pasti di video lah, lama lah. apa gitu. Kok Pasti. Bang Inyong nggak pernah bikin ini gitu-gitu. Sebenarnya saya juga bingung. Kan gak lama tuh. Ya. Ini ngeteknya. Saya bingung gini, awal kita belum jadi artis lah, taruh gitu. Kita kayaknya semangat gitu kan bikin Iya, itu, iya, terus iya. juga di tempat dimanapun jadi gitu. Sekarang giliran alhamdulillah udah jadi artis, rezeki udah ada, tempat juga di rumah udah ada. Tapi ada aja kayaknya rasa kurangnya. Oh. Kayak di dalam kamar takut orang denger, Gitu. takut materinya kurang. Itu kadang saya mikirnya sekarang kok malah begini ya, saya bilang. Jadi kayak gak percaya diri ya? Iya, malah kayak begitu. Padahal dulu mau main gas-gas Gas aja, aja kan. Bang. Dulu tuh kadang kalau kita kayak lagi nongkrong nih, terus kehidian saya tulis, bisa sih ninggalin tongkrongan entah kemana, ke belakang apa gimana, saya tag. Dulu tuh, sekarang tuh kayaknya di kamar bisa kan. Paling ya udah kontennya sekarang ya masih bayi itu aja, udah konten-konten langsung todong di situ aja, nggak saya Iya, tulis. iya, iya. Gitu-gitu paling. Iya, orang-orang pasti kangen sama identitas Inyong yang ada orang begitu, idih. Aneh, orang pasti kangen, Iya, pasti kangen. paling kan gitu. dia ngeliat Celutukan-celutukan itu YouTube, orang pasti gitu-gitu, iya. kangen. Iyalah, iya. Soalnya di Hal-hal TikTok kayak gitu. jarang, saya lagi bikinnya jarang nih. Kalau pesan lo buat orang yang mau bikin konten-konten gitu, mau ya model lo lah, konten-konten model lo. Ya sebenarnya sih ya balik lagi ke saya ya, maksudnya bikin aja dulu. Saya juga bikinnya kan waktu belum monolog juga kan dulu kan, maksudnya sketsa bikin, nyanyi bikin, terus akhirnya sampai ketemu oh ternyata di monolog cocoknya misalnya gitu. Berarti kan kayak orang dagang gitu ya. Nyoba ya. Nyobain dagang nasi goreng laku apa enggak, kurang mie laku apa enggak. Tapi pasti kalau kita konsisten sih sebenarnya konsisten. Konsisten ya. Abal ketemu tuh yang mana nih pasarnya kita nih. Dan kalau saya sih dari dulu nggak mau ngikutin yang lagi rame kalau saya. Oh. Kayak misal lagi rame konten apa nih kayak 2026 gue pengen jadi apa gitu misalnya, nggak mau saya ngikut-ngikutin. Pokoknya udah tetep saya mah di pasar saya aja udah nyablak, ngoceh, ngomel, udah itu aja. Mau orang bosen kayak mau kagak udah saya di situ. Ya dagang udah di situ aja. Tapi bukan konten lo yang nyablak itu bukan dari situasi yang lagi rame juga. Kadang kalau situasinya saya ambil. Kayak misalnya kayak konflik-konflik yang terjadi nih, kayak lagi ada kejadian kasus apa. Saya bikin hati saya kayak pengen kesel nih gitu. Itu pasti saya bikin tuh, Bang. Tapi kalau cuman kayak ini berita apa sih? Ini berita apaan sih? Enggak saya. Tapi kalau sampai hati saya sampai pengen gatel gitu, pengen ngebahas, saya pasti saya bikin. Soalnya banyak kan politik yang saya bahas yang kayak begitu-gitu. Iya. Saya sikatin. Bener. Karena ya begitu. Ya udah banyak pengalaman ya kalau mau orang-orang gitu. Makanya saya sikat deh udah kalian. Lu ketemu bini lu di mana sih? Katanya lu gendam ya? Bukan dong. Saya ini dong Romi Rafael dong. Bukan. Di Instagram. Awalnya kan Dem-deman. nih awalnya kan saya mau bikin story besok ada produk nih. Saya mau tahu nih story saya sekarang berapa sih yang ngelihat. Oh lumayan banyak saya bikin lah tuh story. Gak lama, lah ini cewek siapa nih paling atas gitu kan. Saya klik lah kok nggak mengikuti saya, nggak nge-follow. Saya follow lah dia. Di follow back baru saya DM-an dari situ. Dan ternyata ponakannya si Ociting Abdel. Dari situ udah tahu ponakan Om Ocit. Berapa lama apa nikah? Kayaknya hampir setahun lebih dah. Setahun lebih lama juga tuh maksudnya. Kalimat pertama yang lu tulis di DM apa? Apa ya? Lu duluan kan masih nge-DM. Iya, kan? saya duluan. Soalnya lu yang follow dulu, kayaknya Hai, lu yang kalau ngebet nggak nih salah. begitu lu lihat, paling itu cantik Hai, nih. Kayaknya lu yang ngebet Kayaknya nih hai kan. dah. Kayaknya hai dah. Iya, hai gitu terus dibalas tuh sama dia. Ada ngajak ketemu tuh. Enggak dulu Om, enggak dulu. DM-an dulu tuh. DM-an, WhatsAppan, ya kan. Terus dia pulang kerja depan kantornya saya temuin. Dan saya baru tahu setelah nikah ternyata pas pertama kali saya nemuin si bini saya itu ternyata bapak emaknya tuh ngintek dari jauh. Gitu. Dan si anaknya juga baru tahu pas saya udah nikah sama dia. Baru ngasih tahu. Yang pertama kali lu nemuin Iya, di yang tempat di depan kerja kantor itu. itu. Bapak mamanya ngintai. Ternyata ngeliatin dari jauh, mungkin takut ya kan sama Iyalah. bapaknya. Tapi kok bisa tahu ya mereka ya? Ya anaknya emang ngomong, pulang kerja mau ketemu si Inyong nih. Oh. Inyong siapa? Yang ini. Mungkin bapaknya juga mau mastiin bener Inyong apa bukan. Terus takutnya sayanya bagaimana ya kan udah pastilah. Iyalah. Gitu. Ya Oke. udah. Terus pakai teropong lah. Di mobil dia tuh di parkiran katanya. Oh. Ayah tuh Mimi di parkiran sebenarnya gini-gini mau tahu
kamu ngapain, katanya ketemuan gini-gini. Ya lah orang timbang makan. Timbang makan dalam saya untung ya kan. Itu lulus langsung tuh ya. Ke rumah neneknya dulu habis itu. Oh. Disuruh katanya main ke rumah nenek. Oke, sekelono. Ceritalah neneknya. Ini Omnya Nabila juga kan ini asistennya ini. Saya baru tahu di situ. Oh, iya Nek, pernah ketemu di Indosiar. Saya bilang, "Oh iya, jadi situ dah udah." Oh ya udah dah. Jalanin dah. Bener serius jadi lah. Iya. Lancar. Untung pas ketemu pertama nggak salah langkah kan. Itu. Tapi Ngambil- emang mengambil untungnya langkah Bang, yang tepat. saya dari dulu ketemuan sama perempuan tuh saya nggak pernah mau sendiri. Gitu. Nggak tahu saya ngapa canggung aja. Saya pasti ngajak temen. Kebetulan emang saya berdua tuh waktu nemuin bini saya pertama kali. Oh iya. Oh, Iya berdua juga? berdua sama Buat temen lu? saya. Oh. Jadi makan bertiga dah tuh di situ. Emang nggak ada niatan mau ngapa-ngapain gitu. Iya, Saya iya, cuma pengen iya. ketemu gimana sih orangnya gitu awalnya, dan akhirnya diintek kan bapaknya bener. Ditembak tuh setelah itu. Pas udah mulai rajin sono, Oh. baru dah tuh. Bawa temen juga. Enggak, kalau Oh. itu mah sendiri aja, kalau itu ngeganggu teman yang ada. Kirain bawa temen juga. Ngeganggu. Dari situ udah mulai. Cuman emang dari awal pengennya serius. Saya juga udah males pacar-pacaran, saya bilang ngabisin duit doang, saya bilang. Iya benar. Iya, akhirnya udah ngelamar, nikah dah. Gak ada niat bikin grup lawak gitu, Nyong? Gimana ya, bukan nggak niat, yang niat juga pada bubar. Ngeri-ngerian dulu. Kagak, bukan yang nggak niat sih. Ya sekarang juga paling bikin grup juga bukan grup lawak, podcast sekarang kan banyak ya kan. Iya. Kita kayak bikin, saya juga kan ada tuh sama Gilang Gomblo sama Ranggi, paling gitu-gitu doang. Podcastan tuh? Iya, podcastan. Si Ranggi juga punya kan tuh sama Bang Kimau segala macam gitu, Iya. gitu paling. Soalnya sekarang juga kan lomba lawak aja paling kemarin doang tuh Paski kan baru ngadain. Iya. Di mana lagi gitu-gitu. Iya. Kalau dulu ada sih emang kepengenan bikin grup-grup Grup lawak gitu. Cuma ya keterbatasan saya ngapalnya itu, saya tuh nggak bisa ngapal. Ya, Agak berat gitu. Jalan ceritanya. Iya, gitu-gitu. Makanya pas di Trans 7 kayak di BTS, di mana gitu ternyata yang ngalor ngidul dia mainnya kan. Nah, ini seru nih, saya bilang. Soalnya nggak ngapal banget, saya bilang gitu kan. Enak ada yang ngelempengin pemainnya. Improv aja, Improv udah. Kuatinnya di improv. Waktu nikah katanya banyak dapat saweran tuh dari senior-senior. Iya, sebenarnya bukan sahur, hadiah dia. Hadiah. Dia ngeliat adiknya kali nikah, tahu juga cerita saya zaman-zaman Jahiliyah. Iya, jahiliyah itu kan nyari duitnya susah payah. Akhirnya dapat tuh kayak dari Pak Haji, Pak Wendy, Bang Diki. Alhamdulillah pada ngasih hadiah dah, alhamdulillah baik-baik. Iya, bener. Bisa ke Jepang ya kan, honeymoon di situ. Makanya Bunting tuh anak Jepang tuh. Iya. Mantap. Pulang dari Jepang sebulan itu. Bunting langsung, wah kata saya Ikut bagus. mules juga katanya waktu bininya Bunting. Wah parah itu. Saya kalau dibilang takut, setakut-takutnya itu saya malam itu tuh. Karena bini di samping, ya biasanya ngelihat bini pucat juga kalau lagi sakit kan. Iya. Ini udah pucat, terus matanya putih gitu Bener. kan. Ngelahirin ngeden-ngeden gitu kan. Wah, perasaan saya udah, Iya. aduh udah dakdikduk, pikiran saya udah kemana aja tuh. Aduh, yang penting selamat dulu dah nih. Tapi dia lahirannya Normal. konvensional. Konvensional gimana? Ya normal. Kan- Normal, lah iya. Emang dari awal dokternya bilang ini mah bisa nih normal karena anaknya udah di bawah. Dari bawah ya aman dah, saya bilang. Iya. Udah tuh yang saya takutin dah tuh. Tapi ngomong-ngomong susah, lu pernah sesusah apa sih? Susah saya. Sesusah-susahnya lu? Ini sih saya ngerasain sih zaman kecil ya, menurut saya itu susah ya, ngelihat teman-teman yang lain kalau siang main disuapin tuh. Kadang kan kita main tuh zaman bocah lagi Iya. main disuapin sama mamanya gitu-gitu Iya, kan. iya. Kalau saya zaman itu malah Dilempar ngerasainnya sendal? bukan dong, disuapin sendal. Ditinggal sama mas saya. Karena kan masnya kan ngurut. Oh. Iya, ya kan tiap hari tuh kadang ada orang nyuruh ngurut, bapak saya kuli bangunan. Abang saya posnya kerja, sekolah pada kan. Kadang saya tuh udah dikuncin di dalam rumah. Udah dibilangin tuh mas saya kalau mas saya mau pergi. Ntar lu kalau mau makan, no nasinya di sono. Emang nggak nyayur nggak apa nih ya, pakai garam aja. Makan sih pakai garam. Oh. Pokoknya zaman itu saya sekolah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dah gitu sampai kelas 4 kali. Paling mantap banget nyarap itu udah nasi sama blue band. Campur blue band tuh. Kalau emang Biar lagi ada lemak-lemaknya gitu. Iya, biar ada rasanya. Biar ada gurih-gurihnya. Iya kan, ada gurihnya. Paling ditambahin kayak bakwan, nasi uduk gitu-gitu. Itu udah kalau inget itu wah, berarti saya susah banget itu. Iya. Susah saya itu.
Lu berapa bersaudara? 4 saya. Bungsu lu? Saya bungsu. Bungsu. Ternyata rasanya nggak bungsu-bungsu banget. Nggak bungsu-bungsu banget rasanya. Iya ternyata. Ya kan bayangan kita kan anak ini bungsu mah kan dikasih aja kan. Ayo ini ayo. Suruh ngambil sendiri. Iya, aduh nyari sendiri, ngambil sendiri saya ngerasain. Tapi itu yang sih yang bikin saya kuat akhirnya ya. Maksudnya secara mental. Iya. Itu saya percaya itu. Makanya kadang kalau maaf gitu ya ngelihat beberapa gitu bocah dia HP dia udah punya, sekolah naik motor, diantar naik mobil segala macam, tapi kalau masih kayak ngerasa kagak ada cukup, menurut saya ngeselin juga sih itu bocah gitu. Iya. Bener kalau saya ingetin nama zaman saya dulu ya. Zaman dulu kan boleh main siang aja udah bahagia banget. Iya. Zaman sekarang bocah waduh ngehe juga emang udah ngeliat-liatnya. Iya, kadang saya ngeliatnya jadi kesian sama bapaknya. Gimana ya caranya? Ada bocah begitu, ide. Iya, banyak ada lagi banyak. Itu jadi konten bagus tuh. Ulek-ulek lo. Udah saya Udah jadiin. ya? Wah, Udah bikin banyak tuh. tuh soal-soal itu mau. Soal bocah-bocah. Bocah udah saya sikatin udah pada yang adabnya kagak lewat aja ya kan. Zaman dulu mana bisa begitu. Alah. Buset, kotok mata lu ada orang main lewat ya. Dulu mah adab tuh. Kita nggak bisa kalau nggak ada adab depan orang tua, depan yang lebih tua aja. Ngomong Iya. permisi. Ya minimal salim udah. Iya. Ngomong Salim. makasih ya. Iya. Udah jarang ya. Sekarang kan bocah buset udah berani ngelawan. Dibilangin katanya buset. Ntar dulu, Heeh. ntar dulu. Dulu kita ntar dulu 2 kali aja udah Habis. pak Habis. merah nih pipi kan ntar dulu 2 kali, sekarang ntar dulu dikit lagi nih. Ditamparin. Iya dikit lagi nih. Alah, bagus sama game. Begitu deh. Jadi peran senior banyak lah di karir lo ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Peran ya maksudnya banyak dibantu saya dah. Banyak dibantu. Maksudnya dia juga mungkin dia ngerasain perjuangan dia zaman dulu juga kan, walaupun Iya, mungkin iya. lebih berat senior saya Iya, bener. gitu kan, cuman kan mungkin dia nggak tega ngeliat bocah-bocah sekarang juga lagi berusaha Berjuang buat juga jadi kayak ya. dia. Iya, akhirnya ya dikasih tahu lah sama dia, dibantu. Komedian yang paling lo senengin siapa? Banyak sebenarnya kalau yang apalagi yang sering bekerja sama ya. Yang saya beli minum. Iya, kayak Pak Wendy, Pak Aji, Pak Diki, Bang Diki gitu kan. Ya termasuk Gilang Dirga gitu. Maksudnya secara lawakannya juga dia punya karakternya macam-macam rupanya, bisa jadi ini, bisa jadi Iya. itu. Terus juga di belakang layar ternyata dia tuh orang yang mengayomi. Itu sih saya salutnya itu. Misalnya enggak yang namanya sama anak baru tuh kayak lu nggak nanya ya ngapain. Iya. Enggak, alhamdulillahnya dia ya. Lu mau apaan? Bawain apaan? Ini Pak, saya gini. Jangan yang begini, yang ini aja nih enak nih. Oh ya udah. Ya, alhamdulillah sih begitu orang-orangnya. Di luar dunia lawak itu ada bisnis fashion juga. Bisnis passion. Bisnis apa ya? Enggak ada. Nggak ada di selain dunia lawak. Enggak, Lik. saya dulu sempat pengen ini sih apa? Laundry. Laundry tapi modalnya kayak gede tuh laundry tuh. Oh. Lo modalnya udah saya hitung emang. Saya udah ngincer itu tuh. Udah pengen kayaknya buka laundry. Oke nih tiap hari orang nyuci mulu ya kan. Iya. Cuma satu itu bisa 50-an tuh harganya tuh mesin itu ya Satu tuh. mesin ya? Iya, satu mesinnya. Jadi nggak ada ya. Ntar dulu di dah, saya entertain. fokus kerja dulu gitu kan. Ya istilahnya nabung dulu dah buat Oh. anak istri dulu. Kalau ada sisanya baru dah. Nggak mau yang namanya duit masih kepake kita buat yang lain, ntar dulu dah. Iya. Dan yang Betul, pasti-pasti betul. dulu dah kalau saya. Harapan lu buat anak lu ntar, kepengenan lu ntar anak lu di masa depan tuh. Saya sih ya kalau buat pribadinya dia, saya sih nggak pernah ngelarang dia mau jadi penyanyi kayak mau jadi pelawak kayak selama kerjaannya halal saya dukung aja gitu kan. Tapi buat kepribadiannya saya yang penting lu baik sama orang, Iya. lu ikhlas jadi orang, terus jujur kemana-mana gitu kan. Terus juga ya kerja keras aja, jangan lu mentang-mentang kali bapak lu inyong lu bisa semena-mena, jangan begitu dah. Maksudnya ya semua ada usahanya. Bapak sama orang tua cuman bisa ngedoain sama ngedukung aja udah. Mau jadi apa kayak yang penting mah halal. Iya. Saya begitu. Sama diajarin adab tadi. Itu udah pasti tuh dari kecil tuh. Itu aja paling kalau saya mah. Adab kanan adab kiri. Bukan. Baris itu mah. Lu katanya kenal dekat sama Gibran, kenal baik banget lu. Waduh. Gibran tuh yang Hah? Gibran yang mana nih? Gua nggak tahu nggak. Dilempar nggak mau jawab dia. Gibran yang mana dulu nih? Ada teman saya emang namanya Gibran. Kenal baik.
Baik sih kalau sama dia. Kalau sama dia ya. Kalau sama bapaknya kan agak jauh umurnya kan. Saya Iya, kurang iya, kenal kalau bapaknya. iya. Kalau sama Gibran teman saya ini mah Iya. ada teman saya. Ya lumayan baik lah. Gitu. Kalau Gibran yang itu kenal dekat. Yang itu yang mana nih? Yang itu, Yang mana? yang itu. Yang lagi rame. Aduh, kenal bagaimana kenalnya saya. Aduh. Ya begitulah kehidupan. Ada aja ya. Menurut lu komedi itu apa yang bisa apa yang ditampilkan Mensreya nih, Panji terutama. Apaan? Boleh nggak sih dilaporkan? Wah, kalau hukum masih nggak ngerti masalah hukum ya. Saya sekolah juga SMK doang. Masalah hukum sih saya nggak ngerti. Tapi kalau saya sih sebagai penonton penikmat komedi ya, kalau saya bijaknya gini aja. Apa yang tadi saya bilang, abang punya ciri khas komedi A, abang juga misalnya B. Saya nonton nih abang berdua. Sekiranya saya nggak suka sama yang A, saya nonton yang B. Kalaupun saya nggak suka sama A, orang lagi ngomongin yang A yang lagi rame, saya nggak bakal nonton A. Kalau saya pun nonton berarti sih cuman kayak nyari kesalahan si aja nih mau ngapain. Nyari nggak lucunya, nyari jeleknya, nyari Itu celahnya. saya nggak mau kayak begitu. Kalau saya pribadi ini mah menurut keyakinan saya. Iya, menurut keyakinan. Saya bijaknya gitu sebagai penonton, tahu lah A mainannya bagaimana, B bagaimana. Nggak suka mah jangan ditonton. Udah gampang ya begitu aja sebenarnya. Iya, bener. Kalau cuman ikut-ikutan, cuman gara-gara statementnya apa segala macem, ya itu mah udah urusan dia masing-masing deh. Saya mau ikut-ikutan, urusan saya udah banyak. Ngapain sih Ngapain ngurusin orang? dia? Najis sih bilang. Tapi lu nontonin pelawak jadul juga ya, film-filmnya kayak Bang Ben. Iya kalau Bang Ben sih Bang ya, nonton, karena Bang. kan setiap libur pasti dia tuh. Kalau Ben. nggak warkop, Betty Bencong Slebor. iya benar, iya benar-benar. Terus kayak Tarzan ya Tarzan kan, Kota. Tarzan Kota. Iya saya nonton ini tuh, terus Mandra. Maju kena, mundur kena. Mundur kena. Kalau Maju kayak kena mundur kena warkop. Warkop, iya gitu-gitu. Kalau kayak pelawak yang grup itu yang saya tonton tuh ya, saya ngalaminnya Patrio, Cagur, Begitu enggak ya? begitu saya nggak ngalamin. Oh, iya. Abis Patrio, Cagur, yaitu sisanya Api. Akademi Pelawak TPI. Iya, itu yang saya tonton deh tuh. Sule. Iya, ya kan Kang Sule itu awal-awal. Ya udah selebihnya ya udah ke sono OPJ, Extravaganza gitu-gitu kan zaman itu. Cukup nontonin dia pada. Tapi kita tetap butuh grup-grup pelawak lah ya. Perlu sih, perlu itu mah. Ya harusnya sih harus ada juga ya kompetisi itu lagi kayaknya ya di TV. Iya, udah ada regenerasi. Iya. Kan yang muda-muda jarang nih. Karena kan di TV nih sekarang juga adanya audisi nyanyi misalnya gitu kan. Oh. Terus stand up juga masih ada. Kayaknya yang grup nih yang belum ada lagi di TV nih. Iya, emang. Itu sih emang harapannya ada tontonan itu lagi tuh. Tapi waktu itu TPI bikin grup lawak, bikin lomba grup lawak juga yang muncul nggak satu grup, satu orang. Iya sih. Iya kan? Iya, bener. Ini mau kemana nih arahnya? Itu kenapa tuh kira-kira tuh? Lah, itu mah urusan dia ya. Urusannya juga udah banyak sih. Apa tuh? Suruh ngomentarin kostum lo katanya. Oh, ini. Enggak, maksudnya ini konsepnya apa ini? Kostumnya? Ini Power Rangers naik Aji. Enggak, ini sih jadi kayak mau dagang sate Power Iya, bisa Power Rangers dagang sate bisa. Iya. Meneping banget lagi. Kali-kali lah Power Rangers pakai peci. Iya sih gitu benar, kan. yang syar'i gitu ya, Power Iya. Rangernya. Orang-orang kan taunya Power Rangers tuh kafir gitu kan, belum tentu. Emang iya, Power Ranger Iya, kafir? kan orang sono semua. Oh iya. Jarang-jarang masih ada yang ngomong kafir tuh kan. Iya. Gagang pistol nonjol tuh. Oh, iya. Gagang pistol. Belalai gajah. Lu ke depan rencana angan-angan Apa ya sih ya? Saya pengen ini sih satu ini pengen punya film sendiri. Enggak film dah, kayak series sendiri di YouTube misalnya gitu. Tapi udah pernah main film? Alhamdulillah atau- udah sih, ya, alhamdulillah. series gitu. Udah alhamdulillah udah. Cuman yang kayak saya pengen berkarya gitu. Bukan buat di perjualbelikan, bukan ya, bukan buat di komersil, bukan. Cuman kayak buat saya semana sih bikinan saya gitu. Pengen juga itu saya gitu. Koleksi dong ya jatuhnya. Iya, kayak tayangin mau ditonton syukur kagak nggak ngapa. Cuma buat saya sendiri. Pengen tuh punya series Karya film idealis- Betawi gitu karya idealis ya. lu ya. Betul.
yang Betawian gitu kan. Kalau pengennya jadi apa? Abang jadi aktornya, abang Malah saya produce? pengen jadi kayak Aji Mandra itu tuh, nulis juga, Oh, di satu film ngedirect itu. juga, Oh. main juga, saya pengen begitu tuh. Cobalah Iya. naikin apa? Iya. Naikin budaya-budaya Betawi. Iya, bikin pengen tuh. dokumenter kecil tentang Yang saya pengen lenong, angkat tuh segala keseharian macam. kehidupan Betawinya Iya. aja, gitu-gitu, konflik-konfliknya aja, yang ringan-ringan. Pengen sih gitu. Konflik rumah tangga Betawi. Iya. Iya kan? Konflik antara ketua FBR dan istrinya. Wow. Itu di mana ya? Itu di mana ya? Lah kita kagak tahu kan gimana konfliknya ketua FBR sama istrinya gimana. Iya sih, namanya Iya. rumah tangga ya. Mm-mm. Iya benar-benar. Iya kan? Apa sama kayak orang Betawi pada umumnya gitu kan, anak-anak muda sama kan kita nggak Iya tahu iya juga. iya. Mungkin bisa beda, bisa sama sih. Iya benar-benar. Iya. Cuman kayaknya saya mendingan yang warga biasa aja lah. jangan yang itu banget, Mas. Terlalu banyak itu. Gitu-gitu. Inyong, terakhir lu kasih itu dong, kasih Apa? kata-kata atau pantun atau cablakan khas Inyong deh. Ini mah dikit banget, tapi ini dalam banget buat saya nih. Iya. Karena ini apa sih, berarti banget nih hidup saya. Oh, gitu. Sabar tanpa batas, ikhlas tak terbatas. Udah itu aja. Sabar tanpa batas, Ikhlas tak ikhlas tak terbatas. Bikin kaosnya besok saya. Yo. Inyong udah. Terlalu Keren. opik, Mas. Terlalu opik, Mas. Bajunya religi banget. Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain, kalian boleh komen di bawah ini, ya. Nanti kita calling. Kalau bintang tamunya mau, kalau enggak, ya kita cari yang lain, ya kan? Iya enggak? Gue Sky, Bang Kobri dan Inyong undur diri. Assalamualaikum, cikicu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.